waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, amma ba'd. Anak-anakku sekalian di rumah atau di mana saja kamu bisa berkomunikasi dengan saya meskipun tidak langsung. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita semua bisa kita gunakan untuk berbakti kepada Allah, beribadah, utamanya adalah bertolabul ilmi. Sebagaimana yang sudah disiapkan oleh pihak madrasah bahwa pagi ini kita akan belajar sorof. Anak-anakku kelas 7 yang salih dan salihah, mari kita belajar bersama, belajar ilmu sorof. Ilmu sorof itu gandengane ilmu nahwu, sahabat terdekat ilmu nahwu. Kita kemarin sudah belajar ilmu nahwu 2 kali dan sekarang kita akan belajar ilmu sorof. Ada baiknya untuk memberikan semangat kepada kita semua, kita bersolawat dulu ya. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan dikasih kesehatan, dihindarkan dari segala penyakit, dari segala ujian dari Allah. Mudah-mudahan dengan kesehatan kita lahir dan batin, bi barakati wa bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa bertolabul ilmi dengan baik pula. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani fashifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca kita diberi kemudahan oleh Allah, diberi kesehatan lahir dan batin untuk bertolabul ilmi. Amin Allahumma amin. Langkah pertama kita bertemu untuk membicarakan atau belajar ilmu sorof adalah nanti yang kita pelajari itu, maaf sekali ya, dalam keadaan yang serba terbatas ini kita memang tidak bisa menyampaikan pelajaran secara tuntas. Nanti kamu akan belajar pertama itu, kamu akan diajak Bapak Ibu guru untuk mentasrif ya. Sorof itu dari kata tasrif. Di tasrif itu artinya seperti ini. Tasrif ada 2, ada tasrif lughawi dan ada tasrif istilahi. Yang pertama kita pelajari adalah tasrif istilahi. Qabla kulli syai' kita akan untuk memberikan semangat, untuk mendorong kita supaya kita tertarik untuk belajar ilmu sorof. Ada keterangan seperti ini. Fa innal arabiyyah la syakka fihi wasilatun ilal ulumi syar'iyyah wa hadu arkaniha as-sarfu lima fihi min masailin muhimmatin wa qad qila an-nahwu abul ulum was-sarfu ummuha. Wala budda limurabbi sibyan ay yakhtarul ummahat wa yasumuhum litadiyai ayyuhunna khairan labanan wa aftona tarbiyatan. Itu sebagai dasar. Jadi ngeten, ilmu yang diturunkan Allah, diberikan oleh Allah kepada semua manusia itu semuanya berasal dari bahasa Arab. Semuanya itu berasal berbahasa Arab. Semua ilmu, yaitu ilmu fikih yang menerangkan hukum syara, ilmu tauhid yang menerangkan iman dan tauhid, ilmu tajwid untuk mengetahui bagaimana kita membaca Al-Quran dengan baik, didampingi dengan ilmu gharib dan ilmu banyak sekali, ilmu faraid, itu semuanya berbahasa Arab. Tanpa bisa bahasa Arab kita tidak akan bisa mempelajari
pokok-pokok ilmu, sumbernya segala ilmu, dan sumber segala ilmu adalah Al-Qur'an. Begitu anak-anak. Dan kita mempelajari ilmu sorof, mempelajari bahasa Arab, maaf, itu tidak bisa kita mempelajari ilmu-ilmu yang berbahasa Arab, tidak bisa kita hanya bisa menerjemah bahasa Arab, itu sudah pasti. Dan salah satu bagaimana kita harus mempelajari kitab-kitab salaf dengan baik, selain dengan bahasa Arab, kita harus pandai atau ngerti, paling tidak kita tahu ilmu sorof dan ilmu nahwu dan ilmu sorof. Semua bahasa Arab tidak bisa lepas dari ilmu nahwu dan ilmu sorof. Ilmu nahwu itu membahas tarkib, kedudukan kata. Misalnya kita tadi baca apa ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Allahumma, ya Allah, itu ada munada dan ada munada, kemudian sholli ada fi'il amar, jadi opo fa'ile itu dhamir yang fa'ile dhamir yang disimpan bertakdir anta. Ala sayyidina jar majrur dan sebagainya, itu namanya kedudukan kalimah di dalam rangkaian kalimah atau kalam. Itu nama ilmu nahwu yang kita bahas di sana, itu adalah ilmu nahwu. Ilmu sorof itu membahas lebih lingkup, lebih kecil lagi tapi lebih luas, lebih kecil tapi lebih ke dalam lagi. Misalnya seperti ini. Nanti kalian akan belajar sebagaimana yang sudah dikirimkan oleh pihak madrasah, bahwa kita akan belajar tentang sorof ya. Maaf tidak bisa memberikan harokat, ini semuanya memang serba terbatas. Mudah-mudahan nanti dari panitia bisa memberikan harokat. Maka di sini untuk jalan pintas saya beri bahasa Indonesia, tulisan Gedrik dan Latin ya. Biasanya kalau kita belajar dulu, guru-guru kita, guru-guru kalian itu pakai lagu seperti ini. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Tulisannya podo tapi harokatnya beda. Jadi kalau tidak diterjemahkan dengan tulisan Jawa atau tulisan Latin ya susah untuk dibaca. Ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Biasanya ada juga yang pakai lagu seperti ini supaya kita lebih ada variasi lagu ya. Fa'ala yaf'ulu fa'alan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Lebih enak mana? Tinggal pilih yang pertama atau yang kedua. Ya saya ulang anak-anak, mudah-mudahan ini do nyemak, kalau ditinggal dolanan ya saya tidak tahu ya. Mudah-mudahan anak-anak tetap semangat, biarpun kita belajar dengan tidak langsung, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk bertolabul ilmi, karena Allah mengangkat kita semua itu karena ilmunya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang berkedudukan bagi Allah adalah karena ilmunya, ilmu yang disertai amal tentunya, sehingga kita menjadi orang yang takwa gitu. Kita ulang.
fa'ala yaf'ulu fa'alan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Itu kalau yang ngaji tajwid tidak boleh gini. Wadaka maf'ulun uf'ul, tidak boleh ya, nanti maknanya berubah juga, jadi harus uf'ul pendek. Uf'ul itu namanya fi'il amar ya. Ya mudah-mudahan kalian tidak bosan, tetap semangat bertolabul ilmi bagaimanapun keadaannya. Mari kita pelajari selanjutnya adalah ini yang kita pelajari di ilmu shorof. Tasrif seperti ini namanya tasrif istilahi. Fi'il sulati mujarrad. Jadi fi'il sulati tiga. Fa'ala fa'ain lam. Fa berarti fa fi'il, ain berarti ain fi'il, lam fi'il. Ini namanya tasrif istilahi. Nanti entah di kelas berapa ya, nanti kita lanjutnya ada namanya tasrif lugawi. Di dalam tasrif istilahi yang sekian banyak ini, kalau tidak salah ada 10. Ini masing-masing kalimah ini ada namanya. Fa'ala namanya fi'il madi. Fa'ala fi'il madi. Yaf'ulu fi'il mudhari'. Fa'lan masdar ghairu mim. Wa maf'alan masdar mim. Fahuwa isim dhamir. Fa'ilun isim fa'il. Wadhaka isim isyarah. Maf'ulun isim maf'ul. Uf'ul fi'il amar. Uf'ul fi'il amar, semuanya pendek. La taf'ul fi'il nahi untuk mencegah, fi'il amar untuk perintah. Kemudian ada lagi maf'alun itu ada angkanya 2. Nanti kalau kamu menyimak tasrif istilahi di kitab kalian nanti, itu ada angkanya 2, itu untuk isim zaman dan isim makan. Jadi untuk isim zaman waktu ya maf'alun, mengikuti wazan maf'alun, dan isim makan juga maf'alun. Maktabun tempat menulis, madrasatun tempat belajar. Terus kemudian ada mif'alun isim alat. Mif'alun, mistorotun alat untuk menggaris, miftahun alat untuk membuka, fataha yaftahu fathan, bahwa wa maftahan, bahwa fatihun, wadaka maftuhun, iftah la taftah, maftahun miftahun kunci. Kalau kita di dalam bahasa Arab diartikan kunci, artinya alat untuk buka. Anak-anakku sekalian, selain itu di tasrif istilahi fa'ala yaf'ulu fa'lan, ini namanya wazan. Wazan itu patokan kata untuk dimauzuni, diwazani, maksudnya untuk pedoman kata yang lain. Tadi yang saya katakan, saya contohkan fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan, itu saya mengambil contoh kata nasoro ya, nasoro tulung, nasoro yansuru nasron wa mansoron fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansorun minsorun. Coba kita ulang dengan kata yang sama tadi, fa'ala sebagai wazan. Ini kita harus hafal betul, karena itu nanti untuk
kita gunakan untuk pedoman. Iki mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu. Berarti yan nasoro yan surut. Ada lagi yang fa'ala terus iku yaf'alu. Contohnya fataha yaftahu. Itu banyak sekali yang akan kita bicarakan di sana. Maka sebelum semuanya kita belajar yang macam-macam, ini yang pertama ini harus betul-betul kita kuasai. Kalau bisa ya memang harus hafal di luar kepala. Pokoknya nanti kita prinsipe atau metodenya itu bisa karena terbiasa, gak kangenan. Meskipun ketoke sulit, ketoke ruwet, tapi kalau kita menjeda wajada insya Allah bisa, ngeten nggih. Kita belajar menulis membaca dengan makna utawi iku apa, kita harus semangat, jangan mudah putus asa. Menjada wajada insya Allah bisa, kita harus selalu semangat. Lalu kita ulang-ulang, mari. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Oh, keliru ya ku ya. Fahuwa fa'ilun. Ngaten. Wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Ora iso ditajwidi nggih, gak iso. Susah niku. Tajwidi niki mboten Quran kok, mboten, tidak harus ditajwidi. Penting kita tahu tulisannya seperti itu, nggih. Itu baca pendek, baca panjang, karena ini menjadi ukuran. Kita harus tahu membacanya dan tulisannya sudah harus mengenali betul. Karena tambah huruf nanti bisa tambah berubah makna. Maka huruf ini harus kita amati betul-betul. Ya anak-anakku sekalian, fa'ala tadi fi'il madhi, ada itu namanya sigot ya, sigot. Fa'ala fi'il madhi, yaf'ulu fi'il mudhari', fa'lan masdar. Fa'lan itu ada dua, masdar mim dan masdar ghairu mim. Yang pertama masdar tanpa mim, maf'alan wa maf'alan. Kemudian fahuwa itu isim dhamir, fa'ilun isim fa'il, wadzaka isim isyarah. Isim isyarah banyak sekali, ini diantaranya wadzaka. Fahuwa isim dhamir juga banyak sekali, bolone fahuwa itu banyak, huwa itu banyak sekali. Diantaranya huwa itu isim dhamir. Kemudian maf'ulun isim maf'ul, uf'ul fi'il amar perintah, la taf'ul fi'il nahi jangan mencegah, maf'alun isim zaman atau isim makan, dan terakhir adalah isim alat dengan wazan mif'alun. Itu sigot biasanya ditulis di atas bagian kitab. Nanti tulisannya jejer ngeten, nanti di atas ada nama-nama fi'il madhi, fi'il mudhari' sampai pada isim alat. Kemudian selain itu tentu dengan nama-nama tersebut juga ada maknanya. Jadi beda lafal, beda makna. Fa'ala wis gawe, yaf'ulu lagi atau bakal gawe, fa'lan wa maf'alan kelawan gawe, fahuwa mongko utawi dheweke lanang siji, fa'ilun wong kang gawe, wadzaka isim isyarah maknane utawi mangkono kang tinutur, maf'ulun isim maf'ul artine wong kang
gawe, mansurun wong kang ditulung, maktubun yang ditulis, maftuhun yang dibuka. Uf'ul fi'il amar maknane gawe ya sira, la taf'ul fi'il nahi maknane ojo gawe sira. Maf'alun mangsane gawe atau waktune gawe, mif'alun isim alat untuk gawe, minsorun alat untuk nulung, miftahun alat untuk membuka, miftahun miktabun alat untuk menulis. Itu. Jadi dari kata fa'alat itu ya, yang pertama kita tasrif istilahi, yang kedua setiap nama itu punya sigot, dan yang ketiga sigot plus artinya, karena arti itu berkaitan dengan sigot. Kemudian harus ada bina, pasti ada binanya ya. Setiap kata dalam sorof, contoh-contoh yang nanti akan kita pelajari di kitab Amsilatut Tasrifiyah itu nanti ada yang namanya bina. Bina itu untuk fa'ala, bina sahih. Bina sahih itu 3 huruf. Ini untuk yang contoh fa'ala berarti fi'il sulasi, fi'il yang 3 huruf itu semua hurufnya tidak ada huruf ilat, tidak ada hamzah, dan tidak ada huruf yang bertasdid atau huruf yang sama, tidak ada. Dan nanti insya Allah keterangan itu pasti akan kita sampaikan, insya Allah pasti, karena itu memang harus disampaikan. Kita sidik wae, sing penting iso dicerna, bisa difahami, dan bisa diingat nggih. Bisa diingat ya kalau kita belajar. Tanpa belajar, tanpa mulang kita tidak akan bisa mengingat. Bulan baleni termasuk syarate golek ilmu niku nek cara gurune Bu dulu ya. Masih ingat Bu nggih? Ini Bu ini niki Bu nggih. Ilmu itu perkara sing angel ditemu. Angel ya memang angel, betul angel. Makanya kita harus sabar untuk mencari ilmu, karena itu akan merupakan tangga pertama kita mencapai sa'adatud darain, kebahagiaan dunia sampai akhirat yang kita semua pasti menginginkannya. Nggih, mudah-mudahan kita termasuk orang yang sa'adah fid dunya dan sa'adah fil ukhra. Amin Allahumma amin. Sekian anak-anak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tetap semangat untuk bertolabul ilmi, mendapat ilmu yang manfaat. Amin Allahumma amin. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.